Ya, kalau saya sendiri kenapa memilih masuk ke politik? Karena politik itu salah satu wadah untuk kita bisa ikut serta dalam membangun atau membuat kebijakan atau bisa dibilang apa ya, lebih ini partai politik itu adalah tempatnya orang-orang untuk bisa memberi kontribusi atau kebijakan-kebijakan di pemerintah. Itu sih yang alasan utama, karena kan saya pengusaha. Nah, saya merasakan sendiri ketika saya menjadi pengusaha bagaimana segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah. Nah, makanya untuk sebagai pengusaha untuk bisa dekat dengan pemerintah itu kan cukup sulit. Nah, salah satu wadahnya ya melalui politik. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa memberi masukan kepada pemerintah, bahkan kita bisa ikut andil dalam membuat regulasi-regulasi yang bisa dibilang menguntungkan untuk pengusaha juga, begitu. Siapa yang mengenalkan Bang Denny Mapa ke dunia politik? Ada kawan, mentor, dan bisa dibilang sahabat dan juga guru saya juga di Jakarta, salah satu elitnya Partai Demokrat. Nah, beliaulah yang membawa saya masuk ke dalam partai politik. Jadi emang pertama kali kenal politik itu justru di Demokrat, man. Langsung ke begitu kenal Demokrat langsung akhirnya masuk Demokrat begitu. Iya. Kalau kenal sih banyak, teman-teman di Jakarta banyak yang di partai politik, ada Golkar, ada Gerindra, ada PDIP, ada PKS, macam-macam. Tapi yang benar-benar datang ke saya untuk memberi informasi, memberi saya masukan, ya kebetulan adalah beliau dari Partai Demokrat. Terus sebelum jadi akhirnya terjun ke dunia politik, apa ya aktivitas Bang Depa ya, Bang Depa? Gimana Bang? Apa Bang? Aktivitas ya keseharian saya hanya berbisnis sebagai pengusaha di Jakarta, di Balikpapan. Spesifik bisnis di bidang apa? Saya bisnis di beberapa bidang, yang paling utama saya di kesehatan. Yang kedua ada IT, saya punya bisnis di bidang IT. Yang ketiga ada hotel dan ada energi. Energi ini mungkin nikel ya? Ya, saya masuk ke nikel. Gimana ceritanya? Mungkin bisa sedikit diceritakan memulai usaha di bidang, atau mungkin usaha pertama yang dirintis sebelum akhirnya menjadi seperti sekarang. Yang pertama kali di kesehatan, saya punya laboratorium. Mulai tahun 2016 saya berbisnis, yang pertama kali saya buka laboratorium. Nah, dari laboratorium itu berkembang dari Balikpapan ke Jakarta, Jakarta ke Semarang, Surabaya, Brebes, Medan, Pontianak, Palembang, dan beberapa kota lainnya. Sempat menjadi 22 cabang akhirnya? Ya, sempat 22 cabang, tapi beberapa tahun belakangan ini kita mulai penurunan pandemi nih. Ada penurunan. Tapi jangan sampai berdoa nih COVID naik lagi nih. Enggak. Ya. Nih doanya kan biasanya kan, sorry nih maksudnya doa. Enggak. Sebenarnya saya waktu pandemi itu niatnya membantu pemerintah, membantu masyarakat. Makanya saya sebagai salah satu pencetus mobil PCR di Indonesia, waktu itu masih awal-awal pandemi. Nah, saya merancang model mobil PCR yang akhirnya bisa membantu. Nah, dari situ ya saya juga tidak berharap kondisi pandemi ini terus-terusan ada di Indonesia, bahkan di dunia. Harusnya semakin ke depan ini ya harusnya pandemi bisa jadi endemi, berubah jadi endemi dan akhirnya menjadi normal. Nah, saya harap terus berharap seperti itu karena bisnis saya juga bukan di bidang COVID. Kesehatan ini luas, banyak. Jadi
layanan yang ada di laboratorium saya bukan hanya sebatas COVID, ada vaksin, ada pemeriksaan laboratorium, ada dokter dan macam-macam lah yang lain. Dan ada bisnis-bisnis lainnya juga yang pada saat pandemi juga terdampak. Nah itu saya juga nggak mau pandemi ini terus berlanjut. Terus Anda ini termasuk tokoh muda ya, sangat muda bahkan. Kemudian menjadi ketua Demokrat, akhirnya belakangan masuk bursa calon wali, ya bisa dibilang kuda hitam gitu. Gimana tanggapannya Bang Depa? Ya kalau untuk saya dicalonkan sebagai wakil wali kota, pendamping dari wali kota saat ini sebenarnya kan karena momen meninggalnya wakil wali kota terpilih yaitu Bapak almarhum Tohari Aziz. Ya ini salah satu duka buat masyarakat Balikpapan dan warga Balikpapan tentunya. Saya juga melihatnya seperti itu. Namun terjadi kekosongan ini, maka sebagai salah satu partai pengusung waktu pilkada kemarin, Partai Demokrat memasukkan usulan ke Kota Balikpapan ini. Nah, sayalah yang dipilih dan di waktu seleksi fit and proper test akhirnya saya terpilih sebagai calon yang akan diusung sebagai calon wakil wali kota di Balikpapan. Jadi ini adalah penugasan sebenarnya. Selama ini pemuda kadang ya dianggap sebelah mata gitu. Nah, bagaimana tanggapannya Bang? Ya memang sebenarnya masih banyak yang menganggap seperti itu. Namun nggak semua juga anak muda ini bisa dipandang sebelah mata. Kalau yang saya lihat sekarang ada HIPMI, saya juga tergabung dalam HIPMI. Namun saya HIPMI DKI, HIPMI Jaya. Banyak di sana anak muda yang luar biasa sudah bisa sukses. Contoh kita lihat aja di bidang teknologi pada masih muda semua. Siapa yang sekarang yang salah satunya ini adalah Pak Menteri Nadiem Makarim. Nah itu kan juga salah satu tokoh muda yang sudah bisa dibilang sukses. Nah jadi masih banyak pemuda-pemuda lainnya yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Intinya yang penting menjadi pemuda ya harus mau kerja keras, ya harus mau lelah, karena nggak ada sukses yang bisa dicapai tanpa kerja keras. Jadi siapa yang jadi panutan ini, yang sehingga akhirnya ya seperti sekarang gitu? Kalau panutan saya sih tidak ada yang spesifik. Semua yang sukses itu menjadi panutan buat saya. Buat saya ketika berhadapan dengan orang, saya pasti mengosongkan gelas saya. Saya belajar dengan siapapun. Entah itu pengusaha, bukan pengusaha, atau orang-orang yang biasa-biasa aja, saya selalu belajar. Jadi semua bisa jadi panutan saya tergantung situasi dan kondisinya. Tantangan menjadi ketua Demokrat di usia yang muda, tantangannya ini apa ini? Tantangan kalau saya sih tidak mau melihat suatu permasalahan ketika saya menjadi ketua Demokrat Balikpapan. Malah saya merasa membawa senang ketika ditugaskan kembali ke Balikpapan. Terus ada teman-teman pengurus dan kader-kader di Balikpapan yang sangat luar biasa, loyalitasnya, militansinya. Buat saya tidak ada masalah sebenarnya, karena semuanya juga mau membantu, mau bekerja sama. Saya juga tidak akan bisa jalan tanpa mereka. Jadi mereka yang punya peranan lebih besar dibanding saya. Terus kenapa kembali ke Balikpapan? Ya, Balikpapan ini kota kelahiran saya. Saya lahir di sini. Ketika saya ditawarkan untuk ke Balikpapan menjadi ketua partai di Balikpapan, Demokrat Balikpapan, yang saya lihat pertama adalah Balikpapan adalah tanah kelahiran saya. Orang tua saya juga di sini semua, keluarga saya, adik, kakak saya, semua ada di Balikpapan. Jadi ya kenapa enggak saya membangun kota kelahiran saya kembali. Kemudian apa ya sih sebenarnya yang pasti gini, ketika Bang Depa menjadi ketua Demokrat, tuntutannya adalah bagaimana aspirasi warga itu bisa teratasi atau dijadikan sebuah isu yang kemudian diperjuangkan untuk direalisasikan. Nah,
apa yang permasalahan apa yang sebenarnya dari mungkin berapa bulan terakhir ini menjadi ketua Demokrat, kemudian menyimpulkan bahwa ini persoalan kota gitu yang segera harus diatasi. Itu persoalan apa yang mungkin Bang Depa mungkin paham? Ya, sebenarnya saat ini saya sudah mengikuti beberapa kegiatan dari anggota DPRD fraksi Partai Demokrat di Balikpapan. Nah, saya juga bersyukur Partai Demokrat punya 4 wakil rakyat di parlemen. Ada Bu Mike Heni, ada Pak Ali Munzir, terus ada Bu Srihana, dan ada Asrori. Nah, 4 orang ini adalah pilarnya Partai Demokrat di parlemen. Nah, jadi saya ketika menjadi terpilih sebagai ketua Demokrat pertama, maka saya langsung berdiskusi konsolidasi dengan 4 anggota fraksi Partai Demokrat di Balikpapan. Nah, permasalahan-permasalahan di Balikpapan itu saya mendengar langsung dari mereka. Bahkan beberapa hari kemarin sampai dengan hari ini saya mengikuti kegiatan reses dari semua anggota DPRD. Benar, dari fraksi Partai Demokrat. Nah, itu saya mendengar langsung aspirasi dari masyarakat. Apa sih yang menjadi aspirasi dari mereka semua di Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, dan Balikpapan Tengah, serta Balikpapan Utara. Nah, saya mendengar ada jalan yang memang masih harus butuh perbaikan, terus ketersediaan air atau PDAM yang memang masih ada beberapa yang belum terpasang. Nah, itu kan memang harus dicek langsung kenapa bisa seperti itu. Jadi banyak. Nah, saya juga menghimbau kepada semua anggota DPRD fraksi Partai Demokrat, benar-benar aspirasi dari rakyat atau masyarakat di Balikpapan ini benar-benar harus diperjuangkan dan sebisa mungkin harus direalisasikan, karena itu menjadi masukan-masukan yang baik untuk Kota Balikpapan juga. Kalau andai kata nih ya, mudah-mudahan terrealisasi ketika Bang Depa jadi wawali nih. Nah, ini hal apa yang menjadi prioritas pertama yang dilakukan oleh Bang Depa terhadap kota ini? Yang pastinya wali kota kan sudah menyusun visi dan misinya. Nah, jika saya terpilih menjadi wakil wali kota, ya pasti saya akan mempelajari terlebih dahulu semua program-program yang sudah dicanangkan oleh wali kota. Nah, namanya wakil wali kota wajib mendukung segala sesuatu yang sudah diprogramkan oleh wali kota, memberi masukan, memberi saran. Dan ketika ada laporan-laporan atau keluh kesah dari warga, yaitu aspirasi itu ya harus kita tampung dan sebisa mungkin diperjuangkan untuk direalisasikan. Terus sejauh ini komunikasi dengan partai pengusung, dari partai pengusung Rahmat dan Tohari ini sejauh ini gimana untuk suksesi calon wali ini? Iya, sampai sekarang kan sudah ada 3 calon nih yang resmi sudah memiliki SK dari partainya masing-masing dari pusat. Ya, 3 inilah yang saya belum tahu nanti apakah masih ada lagi atau enggak, tapi saat ini yang saya dengar prosesnya sudah dibentuk panitia seleksi atau panitia khusus untuk wawali ini di DPRD. Nah, saya sih hanya menunggu bagaimana prosesnya. Nah, tapi di samping itu kan kami juga menatap 2024. 2024 ini sudah semakin dekat, ini sudah masuk tahun politik, ya kami sudah mulai memanaskan mesin partai. Target-target serta program-program kita menuju tahun 2024 ini sudah mulai kita jalankan. Jadi fokusnya sebenarnya lebih ke 2024 nanti. Kalau persoalan perjalanan penggantian wakil wali kota ini, ya kalau kami ditunjuk, kapanpun kami siap. Peluang perolehan kursi sekarang mungkin 2024 berapa nih kira-kira peluangnya seperti apa? Minimal kita yang pasti harus masuk unsur pimpinan di Dewan. Jadi target kita di 2024 minimal. Kalau bisa jadi ketuanya ya harusnya jadi ketua. Menang nih ya, target menang. Kalau target harus tinggi-tingginya ya, kita harus jadi yang paling banyak kalau maunya seperti itu. Maka kita benar-benar mulai dari sekarang harus fokus
bagaimana supaya 2024 Partai Demokrat di Balikpapan khususnya itu bisa menang. Terakhir, Bang Din, kan menjadi wawali sejauh ini seberapa yakin, seberapa besar, atau seberapa apa nih kans mungkin untuk menjadi wawali ini, gimana nih peluangnya nih? Kalau kansnya sendiri sebenarnya tanyanya bukan ke saya kalau kansnya. Karena saya mendapat tugas dari DPP Partai Demokrat, ya saya jalankan. Ketika saya terpilih ya saya pasti siap. Kalau tidak ya saya juga tidak ada masalah dengan hal itu. Artinya kita juga sudah punya target ke depan. Tapi ketika dipilih, kapanpun kita siap. Tapi SK memang menunjuk Bang Depa ya? Ya, sejak 22 Februari SK sebagai calon pengganti wakil wali kota itu sudah saya pegang. Mungkin saat masih jadi bendahara DPD Provinsi Kaltim. Oke, terima kasih Bang Depa. Kita ngobrol-ngobrol, Bang ini santai. Mudah-mudahan benar-benar santai.